Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Zonggu dan yang lainnya terkejut melihat kemunculan Yuyan. Adapun Long Biao, dia juga penasaran dengan apa yang dibicarakan antara Xiaoyan dengan Yuyan. Namun Zonggu tidak mengizinkan mereka mendekat. Selain itu Xiaoyan juga masih penasaran dengan kemunculan Yuyan, sehingga dia memutuskan menutupi identitasnya dan mengaku sebagai avatar. Dan tubuh utamanya ada di dunia sensi. Namun yang tidak diduga oleh Xiaoyan, mungkin Yuyan merupakan mantan istri dari Shizun. Di tengah kebingungannya, dia dikagetkan dengan pertanyaan Yuyan. Xiaoyan melambaikan tangannya berulang kali dan perasaan buruk itu menjadi semakin kuat. Saat ini Xiaoyan hanya diam saja. Sepertinya perasaan cinta itu belum berakhir. Namun saat ini dia tidak terlihat seperti Yuyan yang biasanya, tetapi seperti seorang kreditur yang akan menganiayanya. Dan sepertinya dia ada di sini untuk menagih hutang padanya. Apakah benar begitu? Ucap Yuyan segera bertanya lagi. Namun Xiaoyan juga sedikit bingung dan diam-diam menyembunyikan tanda Shizun di antara alisnya. Iya, Shizun dapat dianggap sebagai guruku. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Bahkan jika avatar ini adalah reinkarnasi dari Shizun, dia sama sekali tidak mengetahui ingatan dari Shizun. Ucap Xiaoyan menjawab Yuyan dengan tergesa-gesa. Faktanya Xiaoyan belum mencoba yang terbaik untuk meningkatkan hubungannya dengan Shizun. Setelah mendengar penjelasannya, Yuyan menatap Xiaoyan diam-diam dan memeriksa jiwa dari Xiaoyan. Benarkah apa yang kau katakan seperti itu? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kau harus mempertanggungjawabkannya dan menelan 1000 jarum. Ucap Yuyan, matanya berubah menjadi dingin. Sebenarnya Xiaoyan paling takut dengan hutang cinta pendahulunya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan Xiaoyan sama sekali merasa tidak bisa melunasinya. Sebelumnya Xiaoyan sangat tersentuh oleh ketulusan sang ratu Chen Xianyuan, dan itu telah menyentuh hatinya. Namun saat itu tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mengatasi kematiannya. Sehingga jika suatu hari nanti dia cukup kuat, maka tidak peduli apa dia akan kembali ke alam Xuanyan. Xiaoyan memiliki obsesi yang kuat di hatinya. Bahkan jika dia harus membangkitkan sang ratu, maka dia akan tetap melakukannya. Oleh karena itu Xiaoyan takut pada wanita yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Zuzang, tanpa terkecuali Ratu Kuil Kuno dan Ratu Chen Xianyuan. Bahkan jika dia menjelaskan bahwa dia bukanlah yang mulia, namun mereka tetap masih mencintainya. Cinta yang mendalam seperti ini akan membuat mereka tetap tidak ragu untuk memperlakukan Xiaoyan dengan baik, meski kekasihnya tidak mengenalinya lagi. Dan walaupun penampilan dan kepribadiannya berubah, namun mereka tetap menganggap bahwa jiwanya tetaplah orang yang sangat mereka cintai. Tampaknya bagi mereka ini sudah lebih dari cukup. Orang kuat memang ditakdirkan memiliki banyak pengikut dan pengagum yang mencintainya. Mungkin hubungan mereka hanya sekedar kunjungan singkat dalam hidup masing-masing, namun memang menjadi kenangan yang tidak akan pernah terhapuskan seumur hidup. Aku adalah seorang pria yang memiliki istri dan anak. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadamu? Aku hanya tahu sedikit tentang Shizun dan dia adalah guruku. Dan aku benar-benar tidak tahu hal yang lainnya lagi. Adapun alasan kenapa aku bisa mengendalikan iblis Fei Hong adalah karena aku mendapatkan tanda warisan dari Shizun. Ucap Xiaoyan dengan serius dan tegas. Dia benar-benar tidak ingin dianggap sebagai reinkarnasi dari Shizun lagi. Memang apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun sejauh yang diketahui Xiaoyan, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Adapun antara Shizun dan Yang Mulia sepertinya memiliki hubungan yang sangat erat, dan itu hampir tidak bisa dijelaskan. Jangan khawatir, aku tidak punya dendam dengan Shizun. Kami hanyalah teman lama. Ucap Yuyan sambil tersenyum. Seolah-olah dia takut menimbulkan kesalahpahaman. Baiklah,
Lagi pula, siapa yang tidak punya teman lama? Ucap Xiaoyan mengangguk dengan serius seolah-olah sedang membicarakan perasaannya. Kehidupan manusia hanya seabad, dan itu bisa dianggap sangat singkat. Namun satu kehidupan mungkin cukup bagi seseorang. Seiring berjalannya waktu, perasaan kasih sayang pada manusia akan memudar. Namun makhluk abadi itu berbeda. Sejauh yang ku tahu, Yang Mulia menghabiskan hidupnya mengejar kekuatan dengan cara berkultivasi. Aku juga mendengar bahwa pada akhirnya Shizun dan Yang Mulia mati bersama. Apakah menurutmu mereka saling menyukai? Ucap Yuyan membuat pertanyaan tajam. Dan sebenarnya pertanyaan Yuyan ini hanyalah candaan. Saat ini Xiaoyan merasa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan dia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Yuyan. Shizun tidak pernah mengalahkan Yang Mulia. Namun itu mungkin sudah menjadi obsesinya. Aku sebenarnya tidak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin itu hanyalah sekedar pemikiranku saja. Ucap Yuyan kembali dan Xiaoyan hanya tersenyum pahit saat mendengar kata-katanya. Aku belum pernah mendengar Shizun memiliki wanita lain di dunia sensi. Pada saat ini tatapan mata Yuyan tetap berada di tubuh Xiaoyan. Dan ketika dia mendengarnya, dia sama sekali tidak terkejut. Dan tatapannya terlihat tetap fokus. Dia adalah gurumu dan aku harus melindungimu. Aku punya sesuatu yang bisa merasakan jiwa dari Shizun. Saat Yuyan selesai berbicara, sebuah jepit rambut muncul di tangannya. Ketika Xiaoyan melihat benda ini, hatinya mulai bergerak sedikit. Yuyan berpikir bahwa Xiaoyan pasti mengenali benda ini. Tuan Yuyan, bukankah ini jepit rambut berlapis naga dan poniks yang diberikan oleh Yang Mulia? Ucap Xiaoyan segera menghentikan kata-katanya. Saat ini Xiaoyan merasa bingung mengapa Yuyan mengatakan benda ini pemberian dari Shizun. Apakah kau mengenali benda ini? Saat mengatakannya, Yuyan langsung memperhatikan sorot matanya. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia juga memiliki jepit rambut naga dan poniks yang sama di tangannya. Ambillah, jika benda ini bereaksi, maka kau pasti sudah berbohong sebelumnya. Ucap Yuyan mendekati Xiaoyan dan langsung mendekatkan benda itu di depan Xiaoyan. Dia menjadi sangat bingung dan pada saat ini dia tidak tahu siapa orang yang ada di depannya ini. Seketika Xiaoyan menjadi sangat bingung. Dan pada saat ini dia tidak tahu siapa orang yang ada di depannya. Apakah itu istri Yang Mulia atau istri Shizun? Tidak, aku tidak berani. Ini pasti kesalahpahaman. Shizun hanyalah guruku. Ucap Xiaoyan dengan ragu-ragu. Namun jika ada istri yang sama mungkin akan lebih sulit untuk dijelaskan. Saat ini Xiaoyan terus melihat jepit rambut naga dan poniks di tangannya dan merasa sedikit ketakutan. Namun masalahnya Xiaoyan telah sampai pada titik ini. Sehingga dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan memegang jepit rambut naga dan poniks yang ada di tangan Yuyan. Pada saat ini mata keduanya langsung tertuju pada jepit rambut naga dan poniks di tangan Xiaoyan. Dan suasana menjadi tegang sesaat. Shizun hanyalah guruku. Setelah beberapa tarikan nafas tidak ada reaksi, Xiaoyan langsung berkata dan menghela nafas. Namun setelah beberapa saat kemudian, saat Xiaoyan hendak mengembalikannya kepada Yuyan, tiba-tiba jepit rambut naga dan poniks memancarkan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, suara yang tidak dapat dijelaskan memasuki pikiran Xiaoyan. Wanita itu telah gila. Larilah, larilah secepat mungkin. Suara itu dengan cepat menghilang dan sulit untuk mengetahui asalnya dari siapa. Namun suaranya tetap terasa familiar meskipun agak asing. Segera Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia tahu bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari kebenaran cahaya emas. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Wajah Xiaoyan penuh kepahitan melihat jepit rambut naga dan poniks di tangannya. Dan dia merasa sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Mata Yuyan berangsur-angsur berubah saat dia melihat Xiaoyan. Segera setelah sinar cahaya emas keluar, Xiaoyan terus ditatap oleh Yuyan dalam diam. Saat berikutnya Xiaoyan ditekan oleh kekuatan yang kuat, sehingga tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Jepit rambut itu diberikannya kepada aku.
kecuali apa yang dikatakannya bohong. Karena hanya dia dan aku yang bisa membangkitkan cahaya emas ini. Jika tidak ada, jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi sekarang. Ucap Yuyan dengan marah. Tunggu dulu, Puan Yuyan. Aku tidak punya hubungan dengan Shizun. Dan bagaimana mungkin aku menjadi reinkarnasi dari Shizun? Ucap Xiaoyan tersenyum pahit dan buru-buru berbicara. Terlepas dari apakah kau Shizun atau yang mulia, aku ingin mencari keduanya. Ucap Yuyan menundukkan kepalanya dan matanya tampak sedikit suram. Saat ini Xiaoyan menjadi syok dan perubahan mendadak ini membuatnya menjadi gugup. Puan Yuyan, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku hanyalah reinkarnasi. Tidak peduli betapa tidak bertanggung jawabnya hal yang mereka lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mewarisi ingatan salah satu dari mereka. Dan aku benar-benar berbeda dengan mereka. Ucap Xiaoyan tampak putus asa saat menjelaskan situasinya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yuyan sama sekali tidak menanggapinya. Dia mengangkat dan melambaikan tangannya dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Aku hanya mengetahuinya setelah melihatnya. Terdengar suara gemuruh dan Xiaoyan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Saat melihat ke bawah, dia mendapati bahwa tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Saat melihat ke bawah, dia mendapati bahwa tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.